Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ada salah satu komentator mengingatkan saya, sobat-sobat. Menurut komentator tersebut, yang belakangan berdebat, berdiskusi dengan saya mengenai masalah maulid. Menurut komentator tersebut, mereka itu bukan orang-orang yang bermanhaj salaf, bukan orang-orang salafi. Akan tetapi, kurang lebih dia katakan itu adalah orang aswaja yang seolah-olah orang salafi, seolah-olah bermanhaj salaf. Karena katanya, kalau orang-orang salafi, orang-orang bermanhaj salaf tidak akan menyerang personal. Saya pikir-pikir ada benarnya juga ya. Yang dikatakan sang komentator ini tidak hanya menyerang personal, tetapi juga kasar, menghujat, mencaci maki, mencela. Ini kan karakter, sikap, komen-komen orang-orang aswaja yang selama ini kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Saya belum bisa memutuskan apakah mereka kaum salafi yang sekarang mengeroyok dan menyerang saya itu memang seperti yang dikatakan oleh sang komentator tersebut, sobat-sobat. Kalau memang benar, artinya Lutfianto dan kawan-kawan ini kalau memang benar, tepatnya orang-orang aswaja yang mengaku-ngaku atau seolah-olah orang bermanhaj salaf, orang-orang salafi, kira-kira seperti itu, sobat-sobat. Tapi saya masih belum bisa menentukan, memutuskan apakah mereka itu seperti itu, sobat-sobat. Nah, karena sekarang orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang salafi menghujat, mengeroyok saya, orang-orang aswaja sepertinya mendapat angin segar,
ya, seperti mendapat bala bantuan untuk ya menyerang untuk menyerang ya diri saya, sobat-sobat. Ya, ketika ya masalah Maulid ya kami perdebatkan, bahkan sampai detik ini masih ya masalah Maulid itu diperdebatkan antara saya dan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai bermanhaj salaf, ya, orang-orang salafi, sobat-sobat. Nah, bagi Muhammadiyah, Maulid itu mubah, sobat-sobat. Kenapa mubah? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan maupun dalil yang melarangnya, baik di Al-Quran maupun sunnah Nabi, sobat-sobat. Tetapi ya kaum salafi membid'ahkan, ya, dan dengan catatan, sobat-sobat, mereka membid'ahkan secara serampangan. Ya, mereka memakai satu fakta atau maulid yang diadakan oleh satu kelompok umat Islam yang mereka lihat dalam acara maulid itu ada sholawat mahalul qiyam, yaitu ya mereka berdiri sambil bersolawat kepada Nabi karena meyakini pada saat itu Nabi hadir di acara maulid tersebut. Ditambah lagi ada joget-jogetnya. Ditambah lagi ada penyanyi wanita yang memamerkan auratnya. Itu fakta maulid yang mereka lihat di salah satu kelompok umat Islam yang mengadakannya. Nah, fakta ini ya dengan fakta ini mereka mengeneralisir bahwa maulid itu seperti itu, sobat-sobat. Mereka tidak mengkaji secara mendalam dan komprehensif. Ya. Karena tidak semua orang yang melaksanakan maulid seperti itu. Ya. Ya, seperti beberapa maulid yang saya hadiri karena saya diundang sebagai penceramah, tidak ada acara seperti itu. Ya, acaranya baca Al-Quran, ya, kemudian sambutan-sambutan, lalu tausiah. Ya, tentu saja tausiahnya berhubungan dengan sejarah dan perjuangan dakwah Rasulullah. Karena maulid ini memperingat waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya ya kita memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana tindak tanduk Rasulullah ya sebagai seorang nabi
dan juga seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, seorang mertua yang ya semestinya menjadi tauladan bagi kita umat Islam. Bukankah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Sobat-sobat. Nah, karena merasa mendapat angin segar, ya, kaum Aswaja mulai mencoba memposisikan tahlilan sama dengan maulid. Kata mereka, tahlilan juga mubah. Saya jawab, sobat-sobat, kalau tahlilan jelas bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sunnah Nabi mencontohkan yang berhubungan dengan kematian, yang berhubungan dengan orang menghadapi kematiannya adalah talqin, dituntun, diajari mengucap la ilaha illallah sebelum kematiannya, sebelum napasnya melewati kerongkongannya. Nah, sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi Nabi mencontohkan, mensunahkan sebelum mati orang yang akan mati ditalkin. Dan ketika orang sudah mati, takziah selama 3 hari. Bukan tahlilan setelah mereka mati. Bukan tahlilan setelah mati. Dari hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, 40, dan seterusnya. Dan sekarang bisa digabung tuh 3 dengan 7. Jadi 3 sekalian 7. Kalau memang ini ada sunahnya kan tidak mungkin. Ada contoh nabinya, tidak mungkin bisa digabung-gabung seperti ini. Nah, jadi tidak sama maulid dengan tahlilan. Karena yang berhubungan dengan kematian Rasulullah sudah mensunahkan, sudah mencontohkan. Bukan tahlil, bukan tahlilan, akan tetapi talqin sebelum atau menjelang kematiannya dan takziah selama 3 hari setelah kematiannya. Nah, itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.